kenal saya nih Pak Dance. Jangan pura-pura nggak kenal sama saya Pak Dance. Pak Dance kan sudah berapa kali mau naik ke Komal saya dari tahun-tahun yang silam pun sudah mau coba naik. Kalau di dalam ajaran agama Islam boleh berbohong dalam 3 hal, yaitu diterapkan di Komalnya Pak Dance saja, jangan di sini. Betul? Janganlah katakan bahwa kami itu pembohong. Boleh berdusta. Di tempat Pak Dance kan boleh berdusta dalam 3 hal, betul? Kan di dalam Bible juga ada roh. Enggak, sebentar. Saya tanya dulu Pak Dance. Boleh gini Pak Dance. Pak Dance, dengarkan dulu. Pak Dance. Kesalahan yang tidak ada. Iya, dengarkan dulu Pak Dance. Pak Dance, boleh tidak? Saya konfirmasi dulu. Boleh tidak di dalam ajaran agama Anda itu berdusta dalam 3 hal? Boleh tidak? Kita sebaiknya kalau suka diskusi dengan saya, kita berdiskusi tentang ketuhanan saja, karena hal ini sangat penting. Walaupun itu kita sering ulang-ulang, tetapi kita mesti menanamkan hal yang benar, karena pertama-tama kita harus ketahui doktrin dulu ketuhanan. Sesudah itu, iya, tapi sayang sekali Pak Dance, tema kita kali ini itu mengenai organisasi penghujat Kristen yang mendahului Allah dan Muhammad. Oh iya. Iya, di sini sudah ada 1.200 orang. Pak Dance kan yang nonton cuma 6 orang. Di sini ada 1.300 orang yang nonton Pak Dance. Di sini ada 62. Saya kan masuk. Ya, 60 orang pun kan tetangga-tetangga semua itu, saya tahu. Gini, maksudnya begini Pak Dance. Di sini kita sedang ngomongin tentang APII, Apologet Islam Indonesia, yang didirikan oleh Zuma dan kawan-kawan. Nah, kulihat kalau Pak Dance sih orangnya kulihat jarang. Aku belum pernah ketemu Pak Dance menghujat. Ya, kuhargai Pak Dance mualaf dengan segala kepolosan dan ketidaktahuan Pak Dance tentang agama Islam dan Kristen, kuhargai. Ya kan? Berhubung di Indonesia berhak untuk memeluk agama. Nah, sekarang Pak Dance kutanya ini. Sebentar. Saya melihat Anda itu terlalu menganggap segala sesuatu itu negatif. Kalau saya bukan. Saya menganggap segala sesuatu itu perbedaan. Jika kita memiliki paham yang tidak sepaham dengan saya tidak suka langsung katakan sesat dan salah. Namun itu sebagai paham yang berbeda saja. Karena kita mengetahui bahwa perbedaan itu saling melengkapi. Itu. Perbedaan bukan saling melengkapi Pak Dance. Perbedaan. Kalau Anda langsung mengatakan bahwa paham berbeda itu suatu kesesatan. Sebentar, Pak Dance. Bagaimana mungkin Islam dan Kristen saling melengkapi? Gini ya, dengarkan dulu. Enggak, klaim bohong Pak Dance itu sudah kena di situ. Dari mana ada ceritanya Islam dan Kristen saling melengkapi itu gimana caranya? Begini. Bukan saling melengkapi, saling bertentangan. Bukan saling melengkapi. Orang pandangan sempit itu, ya, saling menyalahkan satu sama lain. Mengapa saya katakan demikian? Kita saja orang Indonesia, ya. Pemerintah izinkan kita berbeda-beda. Iya, betul. Tapi itu tidak ada kebenarannya kalau Anda katakan saling melengkapi. Ini ya, Anda kan sebagai Kristen, jalanilah ya langkah Anda. Justru itu sekarang yang ingin saya katakan. Justru itu yang saya katakan Pak Dance. Makanya saya bilang, yang kami Kristen, kami ingin menjalankan agama kami dengan tenang. Yang Muslim, kalian jalankan agama kalian dengan tenang. Nah, masalahnya sekarang ada organisasi API ini. Itulah sebabnya saya tidak mengatakan. Berarti Anda tidak mendukung API ya? Berarti Anda tidak mendukung API? Wah, nggak berani dia, takut dia. Takut kehilangan pengikut ini ya. Oke, sekarang saya tanya sama Pak Dance, apakah Anda setuju dengan API? Sebentar. Enggak, dijawab dulu, apakah Anda setuju dengan API?
dengar dulu sebentar. Saya ketahuan juga Anda ini mualaf, Anda ini ada modusnya juga. Islam. Tetapi saya hanya mengatakan perbedaan antara Islam itu, ada yang diberikan talenta mengajar, ada yang diberikan talenta membela. Enggak, sekarang saya tanya dulu dengan singkat. Anda jawab dulu dengan singkat. Apakah Anda setuju dengan api? Setuju. Setuju. Nah ini berarti Anda setuju. Udah selesai. Oke, kenapa Anda menjadi bagian untuk sebentar? Pak Dance, sebentar aja. Kenapa Anda ikut ambil bagian dalam menghujat Kristen yang mendahului Allah dan Muhammad? Begini, api itu tujuannya itu bukan menghujat Kristen, tetapi api itu tujuannya itu membela, karena banyak yang menghujat sesama Muslim, banyak yang menghujat Nabi Muhammad. Ya, itulah sebabnya api itu tidak akan menjelek-jelekkan agama lain kalau tidak mendahului menghujat Islam. Saya jawab? Sudah bisa saya jawab? Oke, sudah saya jawab? Sudah bisa saya jawab? Muslim. Ketika Muslim itu difitnah, diangkat bicara. Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Salah satu jawaban api yang sering didengung-dengungkan tiap hari adalah dia mengatakan begini. Mereka mengatakan begini, bahwa Paulus sebagai rasul palsu, ya, bahwa Paulus sebagai orang yang merubah-rubah ajaran agama Kristen. Sekarang saya tanya, apakah pernah Allah dan Muhammad mengatakan hal seperti yang diucapkan oleh api? Saya sudah bilang pada Anda. Sebentar. Anda nggak jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, pernahkah Allah dan Muhammad mengatakan bahwa Paulus adalah orang yang merubah-rubah ajaran Kristen dan dia adalah rasul palsu? Tunjukkan di dalam Quran surat berapa dan di dalam hadis berapa. Kalau Anda bisa tunjuk, maka saya Eris TV akan sungkem, akan datang ke markas api meminta maaf, sungkem, ampun api bahwa saya salah. Mana? Tunjukkan. Jadi, coba, itulah sebabnya dengarkan dulu. Saya sendiri tidak pernah katakan bahwa Rasul Paulus itu palsu. Saya tidak akan. Berarti Anda menentang api ini kalau begini caranya. Itulah sebabnya. Berani Anda sama Juma ini. Nanti kehidupan kehilangan pengikut loh nanti Anda. Nah, dengarkan dulu. Itulah sebabnya dengarkan dulu. Ya, saya mengatakan sekali lagi, api itu tidak pernah menghujat jika Islam. Jangan balik-balik lagi. Apa yang begini, Pak Dance, dengarkan Pak Dance. Saya menghormati Anda berhubungan dengan umur Anda yang jauh lebih tua daripada saya. Di dalam Bible dikatakan, berilah hormat kepada orang yang lebih tua. Ya, saya pegang itu ajaran di Bible saya itu. Nah, sekarang saya minta pandangan Anda bahwa api, ya, yang diwakili Juma mengatakan bahwa Paulus adalah rasul palsu dan Pauluslah yang merubah-rubah ajaran agama Kristen. Pertanyaan saya, pernahkah Allah dan Muhammad mengatakan seperti yang dikatakan Juma? Pernah atau tidak pernah? Gini, saya bacakan ya, saya bacakan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Mau mendengar? Iya, dijawab dulu, pernah atau tidak pernah? Saya bacakan itu menjawab apa yang Anda katakan. Silakan. Ya, oke ya. Tenang dulu sih. Kita pakai waktu aja Dance, coba di Pak Dance, biar nggak rebut-rebutan waktu kita. Silakan diterima itu, biar ada waktu kita. Ganti-gantian bicaranya. Silakan diterima, biar kita pakai waktu. Jadi ada waktu, nggak saling potong, nggak saling tunggu. Ayo, silakan. Sebentar. Sabar. Makasih yang kasih bebek. Waduh, lama ini. Pak Dance pakai waktu aja. Kalau nggak pakai waktu nanti Anda setahun Anda nanya nyari itu nanti.
Terima, biar ada jamnya. Anda saya kasih waktu 5 menit, Anda kasih saya 5 menit. Oke, coba dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Silakan. Ya. Ali Imran 64. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mari kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan selain Allah. Jadi di sini umat Muslim itu khusus API berhak ya berbicara kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Ahli kitab itu adalah baik Yahudi dan Kristen yang memiliki paham ya berdasarkan teks asli ya. Apa yang dikatakan di sana? Kita memiliki satu pegangan. Apa yang dimaksud satu pegangan itu? Yakni satu Tuhan saja. Karena pada kalimat berikutnya disebutkan ya bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan selain Allah. Sudah belum? Belum. Wah, makanya pakai waktu aja. Anda ngomong terus nanti terima aja itu waktunya, biar pakai waktu. Saya sudah terima tadi. Mana? Ini. Sudah. Oke, 5 menit Anda ya. Oke, silakan. 5 menit. Habiskan 5 menit. Saya sudah katakan tadi ya bahwa berdasarkan Ali Imran ya 64 ini bahwa Muslim berhak ya berbicara kepada non Muslim apabila ya ada ungkapan bahwa ya Allah itu lebih dari satu. Di sini disebutkan biarlah di antara kamu dan kami ya memiliki satu sesembahan saja ya, yakni Allah, tiada lain selain Dia, dan jangan kamu menyekutukan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, ini disebutkan pada Ali Imran, sekali lagi pada Ali Imran ya, bahwa sesungguhnya orang-orang Muslim itu berhak berbicara kepada ya non Muslim seperti disebutkan di sini ya ahli kitab. Sekali lagi saya katakan ahli kitab itu adalah ya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen yang ya memiliki paham sesuai dengan teks asli. Nah, dengan adanya ini lembaga apa ya yang berwenang, yang memiliki badan hukum untuk memberikan klarifikasi, untuk menyampaikan kepada orang-orang yang telah menyalahi ya kaidah dalam Bible itu ya apologet Islam atau API ada secara individual ya yang tidak mendaftarkan diri sebagai API, tetapi API yang dipimpin oleh Bang Suma itu badan resmi untuk membela Islam. Apabila ya doktrinnya itu dibengkokkan, misalnya di dalam Al-Quran itu ya disebutkan bahwa utusan Allah ya, dan Isa sendiri yang saya yakini adalah Yesus. Dia menyampaikan ya pada Yohanes 17 ayat 3 mengenal hidup yang kekal itu, mengakui satu-satunya ya, mengakui satu-satunya Allah yang benar dan Yesus adalah utusan. Jadi ketika ada tokoh siapapun yang mengatakan bahwa Allah atau
sebagai Muslim, ya, berhak mengklarifikasikan, berhak menyampaikan ini. Itulah sebabnya, ya, apologet, ya, apologet, ya, Islam itu tampil. Sekali lagi, apologet Islam itu bukan berarti, ya, menyala-nyalakan doktrin Anda jika Anda, ya, lurus, jika Anda berdasarkan kitab suci Anda. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Anda, ya, apa yang saya sebutkan tadi, ya. Oke, yang ke Anissa 171. Ya, oke, ini saya bacakan. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa, putra Maryam, itu adalah utusan Allah. Jadi di sini disebutkan putra Maryam utusan Allah. Kalau dia disebut utusan Allah, berarti ada yang mengutus. Nah, habis Pak Dance, habis. Ya, makanya kalau diskusi itu dipersiapkan dulu Pak Dance. Ya, saya 5 menit ya. Saya 5 menit ya. Scroll, saya tidak ada. Oke, sekarang saya 5 menit ya. Tiba-tiba muncul. Ya, silakan. Ya, saya 5 menit. Diterima dulu waktunya, biar kita pakai waktu. 5 menit. Oke. Baik, saya pikir tadi Pak Dance ini mau jawab apa yang saya tanya. Yang saya tanya tadi apa? Jangan-jangan Pak Dance nggak tahu. Yang saya tanya tadi adalah mengenai organisasi API menghujat agama Kristen dengan mendahului Allah dan Muhammad. Yang saya tanya apa tadi Pak Dance? Si API kan bilang, yang diwakili oleh Juma bilang, bahwa Paulus adalah orang yang merupakan pengubah-ngubah ajaran agama Kristen. Bahwa Paulus adalah rasul palsu. Saya tanya tadi sama Pak Dance, ada nggak Allah dan Muhammad pernah ngomong gitu? Ternyata ditunjukin malah kitab lain, ayat lain. Pak Dance, ini waktu saya. Ini waktu saya. Tadi Anda ngomong saya diam. Inilah adab kalian itu tidak ada. Tadi Anda ngomong saya diam. Jadi dengarkan, ya. Saya pikir Anda tadi tunjuk ayat itu. Ternyata inilah kualitas kalian. Makanya saya bilang kurang-kuranginlah benturin kepala ke lantai aspal. Sekarang udah pindah ke aspal benturinya. Karena sekarang sudah senang benturinya ke aspal. Ganggu orang jalan. Ya. Nah, sekarang begini, Pak Dance. Saya minta sama Pak Dance nanti di waktu yang berikutnya, tolong tunjuk ayat di Quran maupun di hadis yang bilang bahwasanya Pauluslah yang telah merubah-rubah ajaran Kristen. Bahwasanya Paulus itu adalah rasul palsu. Saya minta itu. Tunjuk ayatnya. Kalau ada Muslim yang bisa nunjuk ayat itu, maka saya lompat dari Monas. Lompat saya dari Monas. Ya, kalau ada yang bisa tunjuk itu. Makanya saya bilang bahwa API, si Juma dan kawan-kawan sudah menghujat Kristen dengan mendahului Allah dan Muhammad. Sedangkan Allah dan Muhammad aja nggak ngomong gitu. Begitu lancangnya kalian mendahului Allah. Sedangkan dia nggak pernah ngomong seperti itu. Bagaimana mungkin Allah dan Muhammad lupa ngomong bahwa Pauluslah yang merubah-rubah itu, bahwa Pauluslah biang keladinya, bahwa Pauluslah rasul palsu. Masa 22 tahun, 22 bulan, 22 hari dia hidup lupa ngomong itu? Kok bisa-bisanya tega? Di mana wajah Pak Dance, di mana? Sudah mulai malu, takut. Ini udah takut dia, teman-teman. Takut dia. Malu dan takut dia sudahan. Nah, kemudian Anda bilang bahwa ini adalah ajakan kepada ahli kitab. Marilah kita kepada satu kalimat. Dan
Ya, tolong ya, kalau ngomong itu harus konsisten. Di dalam Quranmu, yang kenal Muhammad seperti anak sendiri itu siapa? Kalau kau bilang ahli kitab itu adalah Yahudi dan Kristen, berarti yang kenal Kristen itu, yang kenal Muhammad itu Yahudi dan Kristen. Kok kalian sok-sok kenal Muhammad? Masalahnya kalian itu di satu sisi mengklaim, tapi di sisi lain babak belur. Ya, kalian itu sama seperti makan mata kail. Tahu makan mata kail? Ikan yang seperti makan mata kail. Tak dimakan menggoda, dimakan kena. Itu. Kau bilang bahwasanya ahli kitab itu adalah Yahudi dan Kristen. Putar lagi rekamannya, putar. Tapi kalau kamu konsisten, orang-orang yang membaca kitab sebelumnya, yaitu Yahudi dan Kristen, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Yang kenal Muhammad seperti anak sendiri orang Yahudi dan Kristen, tapi kau belajar tentang Muhammad dari orang yang bukan Yahudi dan Kristen, jadilah kau cesat. Karena apa? Kau kenal Muhammad bukan dari orang Yahudi dan Kristen yang mengenal seperti anak mereka sendiri. Masa kau malah tanya Adi Hidayat? Gimana? Kau tanya sama Juma? Tanya sama ahli kitab Yahudi dan Kristen. Tanya Edis TV tentang Muhammad, biar ku tahu, biar ku jelaskan kau siapa Muhammad itu. Konsisten. Jangan, kalau begitu ini air ini harus dibuang ini. Jangan dibilang Muhammad yang kenal Muhammad. Yang kenal Muhammad itu umat muslim, bukan ahli kitab ya. Pokoknya apa yang kalian klaim itu juga yang ku pakai buat nampol muka kalian. Iya. Silakan. Mungkin tidak lama karena saya dalam keadaan sakit saat ini. Saya sakit sudah beberapa hari. Besok saya langsung mau ke Batam. Ini saya sudah beberapa malam berdakwah, siang malam. Kemarin dari Muara Takus. Nggak tahu sakit apa ini, sudah berapa bulan di dalam perut. Mati nggak, Pak? Mati nggak? Saya banting-banting kau. Kamu coba sama saya. Saksi mati nanti kau. Saya penggal kepalamu nanti. Kamu coba saya nanti ya.